Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75%. Itulah hasil pokok-pokok asesmen prospek dan perkembangan terkini mengenai ekonomi global dan ekonomi nasional yang mendasari respon bauran kebijakan Bank Indonesia. Sehubungan dengan itu, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini, yaitu pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makrobudensial yang telah ditempuh selama ini dan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut dengan perkiraan inflasi 2026-27 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan makrobudensial Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan pro-growth, termasuk dengan meningkatkan efektivitas kebijakan insentif likuiditas makrobudensial KLM untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran tersebut yang diarahkan untuk tetap mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. 1. Penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi baik transaksi non-delivery forward NDF di pasar luar negeri maupun transaksi spot domestik non-delivery forward DNDF di pasar domestik. Strategi ini disertai dengan pembelian surat berharga SBN di pasar sekunder. Bank Indonesia terus akan meningkatkan intensitas stabilisasi nilai tukar rupiah untuk membawa stabilitas rupiah dan mengarahkan nilai tukar akan menguat ke depan. Kedua, penguatan strategi operasi moneter pro market untuk mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah serta memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengelola struktur suku bunga instrumen moneter, mengoptimalkan penerbitan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI, dan memperkuat peningkatan daya tarik imbal hasil SBN melalui transaksi di pasar sekunder secara terukur. 3. Penguatan efektivitas pelonggaran kebijakan makrobudensial dalam mendorong kredit pembiayaan dan penurunan suku bunga perbankan. Langkah ini diperkuat dengan publikasi asesmen transaksi transparansi suku bunga dasar kredit SPDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas
yang menjadi cakupan KLM, termasuk respon perubahan suku bunga dasar kredit terhadap perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia sebagaimana dapat dilihat di lampiran 1 siaran pers ini. Keempat, penguatan strategi akseptasi digital melalui persiapan implementasi KRIS antar negara Indonesia dengan Tiongkok dan KRIS antar negara Indonesia dan Korea Selatan sekitar triwulan 1 2026 ini. 5. Perluasan kerjasama internasional di area kebang sentralan termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita pemerintah. Demikian pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Januari 2026 yang bertajuk BI rate tetap 4,75%, mendorong pertumbuhan ekonomi, mempertahankan stabilitas. Sebelum saya mengakhiri penyampaian ini, dapat kami tambahkan penjelasan mengenai proses pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang sekarang sedang berlangsung di DPR RI sebagai berikut. Pertama, proses pencalonan Deputi Gubernur tersebut sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Yuda Agung sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 13 Januari 2026 dengan surat pengunduran diri yang disampaikan kepada Bapak Presiden dengan tembusan kepada Ketua DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia. Kedua, untuk proses pengisian jabatan sebagai pengganti Bapak Yuda Agung tersebut sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, termasuk memperhatikan persyaratan anggota Dewan Gubernur, saya sebagai Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 14 Januari 2026 menyampaikan kepada Bapak Presiden rekomendasi usulan 3 calon Deputi Gubernur, yaitu Bapak Thomas Jiwandono, Bapak Diki Kartikoyono, dan Bapak Solikin M. Juhro. Ketiga, selanjutnya Bapak Presiden telah menyampaikan usulan 3 orang calon Deputi Gubernur tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapat persetujuan sebagaimana ketentuan dan proses pengaturan dalam undang-undang. Kita tentu saja serahkan sepenuhnya kepada DPR untuk memberikan persetujuan terhadap salah satu dari 3 orang calon Deputi Gubernur tersebut. Keempat, kami tegaskan bahwa proses pengisian jabatan Deputi Gubernur tersebut tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Perlu diketahui bahwa pengambilan keputusan di Bank Indonesia dilakukan oleh Dewan Gubernur secara kolektif kolegial. Rekomendasi keputusan dirumuskan dan direkomendasikan melalui komite-komite yang ada. Proses pengambilan kebijakan di Bank Indonesia tetap kami pastikan dilakukan secara profesional dengan tata kelola yang kuat. Tentu saja bersinergi erat dengan kebijakan pemerintah untuk bersama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan. Demikian